Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini kembali di belakang layar ya, supaya lebih seru aja ya, karena kursinya juga nggak muat, dan supaya kita kalau syuting ke arah sana mana tahu ada penampakan karena sudah malam ini dan ini gangnya cukup sepi ya, dan konon katanya ada penampakan. Jadi kalau ada yang lewat jangan terkejut teman-teman ya. Kalau yang lewat artinya ada roh-roh goib, tapi bukan Roh Kudus. Ya, ini dengan sebelumnya assalamualaikum teman-teman semua. Ya, ini dengan siapa? Albert. Albert. Albert apa nih? Albert doang. Albert doang. Udah Albert aja. Namanya sederhana sekali ya. Iya, tahu orang tua nggak tahu begitu. Namanya. Kalau boleh tahu berasal dari mana nih? Jakarta, lahir di sini. Lahir Jakarta. Orang apa nih? Kalau keluarga sih kebanyakan prioritas Cina Benteng. Lu Cina Benteng juga? Iya tadinya. Oh iya ya, Cina Benteng juga ya. Cuman kalau ini mukanya masih ada sipit-sipitnya. Iya. Sipit ngantuk kali. Sipit ngantuk ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu Albert. Ini sebelumnya agama apa? Saya Kristen. Sebelumnya Kristen. Mualafnya sejak yang 2013 apa 14 gitu. 2013 14. Udah 12 tahun juga ya. Iya. Udah lama. Artinya umur berapa sekarang? Sekarang 25, jalan 26. Jalan 26. Artinya waktu mualaf umur 13 14. Sekarang segitu dah. Masih remaja-remaja. Oke. Kok bisa mualaf? Ya sebelumnya sih saya
mungkin sering bergaul sama anak-anak majelis ya, MR, Majelis Rasulullah kan banyak prioritas nih anak-anak situ, anak-anak Majelis Rasulullah semua yang sering ikut kegiatan kayak haul ke Solo, terus ikut-ikut maulid. Nah, saya nongkrong sama Dede Pada dan akhirnya saya dapat dorongan dari Pade sini warung. Kan saya dipanggil sama dia tuh Itachi, itu tapi Cina. Udah sini Bet, lu masuk Islam mualaf, nanti Pade yang bantu buat masalah manggil ustadznya atau biaya lain-lainnya. Oh, ini artinya mualaf karena teman nongkrong. Iya, itu emang dari gimana nih? Kayak spontan pengen mualaf aja gitu. Ya karena wasilah hidayah itu kan beda-beda tiap orang ya. Ah, Bisa aja kayak tep gitu kayak pengen mualaf gitu ya. spontan, tapi spontan itu. Sebelumnya kan dari Kristen tuh. Ah, Kristennya benar-benar taat atau cuman sekedar agama doang? waktu saya berapa ya 8 tahun gitu tuh sering ikut gereja minggu, sekolah minggu di Rahmani, gereja Rahmani sini. Gereja apa? Rahmani. Rahmani. Sini depan sini. Dulu ikut aktif karena ikut sekolah minggu. Mm-mm. Terus sampai umur berapa nggak ke gereja? Gereja itu berapa ya, masuk umur 11 tahun dah. Umur 11 tahun artinya waktu masuk SMP. Ah, Nggak ke gereja lagi. enggak. Kenapa? Ya mungkin apa ya? Dibilang males ya males juga gitu. Mungkin dari lingkungan juga kali, bergaul lingkungan terus di kayak kasih masukan. Udah lu ikut agama gua aja. Islam itu indah. Oh, lu sekolah negeri? Negeri. Sekolah negeri ya? Nah, Karena sekolah negeri kawannya semua Muslim ya? Nggak ada yang Kristen. iya tapi saya nggak langsung apa ya, menuju masuk mualaf gitu, enggak. Jeda 2 tahun lah itu, 2 tahun 3 tahun itu. 2 tahun, Saya 3 tahun. nyari belajar dulu, nggak main langsung masuk aja. Nyari pengetahuan Islam ini siapa, ajarannya. Tapi Kristen nggak dicari tahu. Ya enggak, saya Kenapa Kristen nggak dicari tahu? nggak tahu juga waktu kecil kan mungkin hanya ikut ke sekolah minggu doang. Di sekolah minggu tuh ngerti? Hah? Ngerti nggak yang dijelasin? Yang nggak masuk juga. Kebanyakan main-mainnya aja ya? Iya. Oke, waktu cari Islam tuh belajar di mana? Saya ada salah satu teman saya namanya si Adi, dia diajarin tentang kayak ini Islam itu indah, banyak pelajaran Islam yang bagus kayak dari surat-suratnya diartikan semua sama dia. Tapi kan Islam tuh kalau menurut pendeta Saipudin ya, DPO internasional, dia bilang nggak enak Islam. Ada sholatnya bikin capek, Ya, makan gimana aja ya? ada pantangan gitu kan repot. Kan sholat juga salah satu buat kesehatan badan gerakannya. Buat kesehatan badan. Jadi diajarinnya begitu. Ya kalau nggak kayak pendeta Gilbert tuh yang ngejek sholat kemarin ya. Dia gendut jadi dia bilang, wah nggak enak sholat, lipat-lipat kaki. Nggak semua orang bisa, susah. Iya. Kayak apa, Islam banyak ajaran kita tidur tuh mesti kayak tidur nggak boleh bagian jantung nggak boleh Nggak boleh mereng kiri, sunahnya kanan. Ya, sunahnya Begitu Nabi banyak kanan. lah sunah diajarin kayak lu makan tuh tangan habis makan harus dilamotin, kencing harus duduk, Ya semua. minum duduk. Dulu aku juga termasuk ya, kalau kencing tuh aku mikir tuh, wah kalau kayak jongkok itu kan kayak cewek. Ya kayak cewek, tapi ternyata untuk kesehatan tuh lebih bagus, lebih bagus supaya nggak gampang kena prostat. Nah udah gitu biar percikannya juga nggak. Betul. Nggak, karena kalau lu kencing berdiri, netes terakhirnya itu pasti nyendat-nyendat kan. Tapi kalau lu jongkok biasa lebih bersih dia, habis total keluarnya. Itu. Yuk. Terus waktu belajar Islam tuh lu belajar 2 tahun tuh. Iya. Kenapa sampai gitu lama? Ya saya pengen netapin agama aja, nggak mau ntar kalau ntar takut berbalik ke agama yang sebelumnya. Jadi saya ngeyakinin diri dan saya cari tahu tentang agama Islam itu seperti apa. Cari tahu. Belajar. Terus apa yang lu temukan? Ya gitu, ternyata bener yang dibilang kayak waktu itu. Ternyata Islam tuh nggak sembarangan dan masuk aja, lu harus tahu aturan-aturan yang udah ini. Ya, tapi kan biasa anak muda nggak suka aturan. Enggak, sama beda. Kan lebih enak bebas gitu. Ya, Bebas makan juga. apa,
Di Islam nggak boleh minum loh, di Kristen Nggak masih boleh, boleh minum. nggak boleh minum. Nah, di Kristen boleh minum, yang penting jangan mabuk loh. Lebih enak Kristen dong. Es makan goreng dia minum. Ya masa minum hammer. Alkohol, Minum hammer, herbal. kan. Di Islam nggak boleh, nggak enak. Nggak boleh. Banyak orang. Biasa anak muda kan lebih suka yang bebas. Iya. Minum sih kalau buat masalah minum ya masih minum aja. Aduh gawat ini lingkungan kayak gini. Iya. Minum aja. Oke. Terus waktu jadi Islam nih, itu ikut sama teman. Iya. Sunat dulu, disunat dulu. Oh sebelum mualaf sunat dulu? Sunat dulu. Kok bisa? Iya, jadi udah apa yang seperti saya yang tadi bilang tuh saya dapat dorong, udah lu sunat, besok sunat masal, nah habis sunat lu baru. Oh disuruh sunat dulu? Terus? Sunat, habis sunat saya. Nggak, lu sunat di mana? Depan sih Nukasari, masal. Oh sunat masal? Oh boleh ya agama non Islam ikut sunat masal? Oh biasa kan yang buat itu biasa dari ini kan dari masjid-masjid atau MUI. Iya itu emang disupport sama wajah masjid juga. Sunat dulu nggak apa-apa. Oh karena disupport teman-teman didaftarin terus lu sunat dulu? Sunat dulu. Terus habis sunat? Sunat pas sembuh nih pas kering langsung panggilin. Dipanggil apa? Ditagi uang sunat? Ustadz. Mana tahu kan? Lu udah sunat nih, kalau lu nggak mualaf, gua tagih nih uang sunatnya, enggak gitu? Enggak. Jadi? Udah panggil Ustadz langsung dimualafin. Baca syahadat. Waktu itu apa perasaan lu waktu disyahadatin gitu? Kayak lega aja sih, Pak. Lega kenapa nih? Ya seneng aja kira yang telah gue pelajarin akhirnya gue bisa benar-benar masuk muslim. Kalian kayak juga pas masih sebelum mualaf tuh suka dipanggilnya Cina-Cina gitu, kesel juga orang. Ya kenapa kesel? Yang saya orang Indonesia bukan orang Cina. Ya kan Cina kan cuma sukunya. Ini tepai saya kesel juga. Tapi sejak itu nggak dipanggil lagi? Nggak dipanggil. Kok kayak gitu ya? Aneh juga nih teman-temannya, rasis. Rasis saya. Terus waktu lu syahadat tuh di sini, apa yang terjadi? Oh pas senang teman-teman kan sambil dibikin apa? Buat data apa tuh direkam tuh? Dokumentasi lah. Iya dokumentasiin. Pas senang teman-teman. Wih udah nggak jadi koko sekarang. Nggak jadi koko. Iya. Lebih enak jadi koko loh. Koko rongok. Tapi udah lama tuh ya? Udah lama. Umur 14 tahun lo bayangin? Iya, anda 13 atau 14 tahun. Iya, masalahnya lu anak umur segitu milih mualaf aneh juga gitu. Kan belum cukup umur sebenarnya. Iya, pas saya mualaf tuh akhirnya saya sempat ngedorong bokap juga. Kan dulu kan pas bokap pasti Kristen nih. Dia jalan ke gereja saya lihat, saya ngeliat juga kaki juga. Kayak gini kan. Pak, Papa agamanya apa sih? Tentuin dong kalau misalnya Kristen gereja. Saya ngomong gitu demi Allah. Terus? Dia diem aja, lu berisik lo, bawel lo, gua ini ngejalanin dia. Diem aja udah dah. Ya udah, paling gitu Pak, agama tuh buat tuntunan kita buat di akhirat nanti. Ya iyalah, kalau lu nggak punya agama kan artinya lu nggak jelas kapalnya. Nah iya. Udah pasti tenggelam lu. Iya, kapal tanpa nahkoda ya ombang-ambing. Udah gitu sih kok. Lu sendiri nih kan udah pernah di Kristen. Apa sih perbedaan Kristen Islam yang lu lihat? Di Kristen sih saya bilang cuma ajarannya kayak kurang ini aja kok beda sama di Islam. Kan kalau di Islam kan kita kayak ngaji baca Arab gitu. Kalau di Kristen pas saya lihat Alkitabnya sama aja tulisan Indonesia semua, Latin. Bible Indonesia ya. Begitu kok ibadah malah kayak pada main gitar, nyanyi. Ya kan lebih enak kayak orang nongkrong. Ibadah kan soalnya kita merenungin kita. Ya harusnya lebih khusyuk lah. Lebih khusyuk. Ini malah kok nyanyi-nyanyi. Oh malah senang, happy. Ya, Tuhannya mati malah senang juga, Tuhannya disiksa senang, dibikin perayaan. Begitu kan kalau mau ibadah kalau pakaian semua rapi-rapi kan, kalau di muslim kan nggak usah rapi, penting bersih kita, nggak ada najis sebagai pakaian. Iya, yang penting bersih dan tertutup aurat. Nah udah gitu sebelum kita melakukan ibadah kita harus wudu dulu. Biar benar-benar bersih ya. Itu yang saya demen sih. Tapi gitu. sebelah lebih enak kalau ortu bilang malam minggu party, ya minggunya langsung cuci dosa.
Biar balance gitu. Ya temanku gitu, pulangnya subuh kan, pulang dugem subuh, minggunya langsung ke gereja. Biar balance berarti ya. Biar balance. Kan lebih keren gitu. Oh. Halo. Ya banyak iklan lewat. Iya. Ya jadi Begitu kan kalau kita di sana sampai ketika habis muslim nih, habis minum nih kita harus kayak mandi hadas dulu, nggak boleh habis ngambil. habis ini kayak begitulah Ya, berhubungan tubuh. habis itu ada inilah, Ada- harus mandi Ada wajib. mandi wajib. Nggak boleh sembarangan. Oh Kristen nggak ada. Ya habis kalau kita bilang habis prot langsung Ya, boleh pegang kitab sucinya, Iya. boleh langsung ini ya kalau di sana juga kalau kita megang Al-Quran kan kita harus bersih, harus harus wudu wudu dulu. dulu. Nggak boleh sembarangan Nggak pegang Quran. sembarangan. Nah disitulah saya tertuju buat pas Kristen. Dulu nggak pernah lu pertanyakan itu sama yang sebelah. Nggak pernah. Lu pernah nggak ke misalnya ke tempat gereja satu sama gereja lain, kok ini beda gitu? Yang sana joget-joget, yang sini salto-salto gitu kan? Nggak Ibadahnya pernah. Saya satu gereja doang. Satu gereja ya, nggak pernah bandingin. Nggak pernah. Kayak Katolik kan lebih kusuk dia, lagunya juga lebih santai. Kalau ada Kristen yang lagunya lebih main gitu kan, mumbam gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, Di keluarga bapak saya juga banyak, ada yang Buddha, ada yang Islam. oh campur-campur ya? Campur. Karena di daerah tuh emang nggak fanatik sama tentang agama kok. Selalu lah agama, intinya tuh agama buat tujuan lu, keyakinan lu. Oh, Jadi kalau pada Natal rame di rumah, pas nenek masih ada tuh. Natal rame di rumah, Lebaran rame, Imlek rame. oh karena semua agama lengkap ya? Iya. Oh enak dong. Ini saling mau ini aja. Karena semua agama ada di rumah lu, enaknya karena itu ya, bisa kumpul semua Iya. hari besar kumpul. Kumpul. Oke. Tapi karena lu lihat di kekristenan ini kok Beda syariat, perbandingannya jauh kok. Buat ajaran-ajarannya yang saya bilang sih jauh. ya karena kita ada syariat, mereka nggak ada syariat. Udah gitu apa ya saya lihat ya, di Kristen Tuhan, emang Tuhan itu berwujud, berbentuk. Nah, sedangkan kan kalau di Kristen nih, oh Tuhannya Yesus nih. Kalau di Muslim cuma lafal doang. Ya nggak boleh, karena Tuhan itu nggak berbentuk. Nggak berbentuk, mau itu tuh saya merinding kan. Oh bisa. Hah? Merinding kayak gitu. Oh. Jadi kan lebih enak kalau orang Kristen bilang ada Tuhan kami ada bentuknya, keren gitu kan, ganteng, enggak. gondrong, bule. Mulai rambutnya mulai tuh. Hah? Ya cuman kalau orang bilang, lah kasihan dong orang Afrika kalau Tuhannya bule. Iri Iya, dia, benar. loh mana Tuhan kami yang kulit hitam gitu, kok kulitnya putih. Iya. Udah. Lu lebih setuju apa? Tuhan yang nggak berwujud atau Tuhan Nggak yang berwujud? berwujud lah. Kenapa? Gimana dilihatnya ya? Ya masa lu udah ada gambaran Tuhan dulu sih, kan hari ini belum muncul hari kiamat. Dan itu wajah Yesus, kalau kita lihat ya, tiap negara tuh beda. Nah, lu bingung lagi aja tuh. Lu coba ketik, Agama sama. lu coba ketik wajah Yesus di seluruh dunia. Iya. Yang versinya Korea, yang versinya bule, versi Afrika beda-beda loh. Beda-beda. Entah mukanya yang mana pun nggak tahu kita. Berarti yang asli yang mana yang ori? Ya tanya sama yang pernah ketemu. Iya. Soalnya aslinya itu nggak bakal bisa dilihat. Ya nggak bisa dilihat ya sama kayak Islam kan. Kalau Islam kan Nabi nggak boleh Nggak boleh ada mukanya kan. Nggak boleh ada mukanya. Ya cahaya aja anggap. Cuma hafal doang dia. Ya dianggap cahaya aja kan. Nah, itu lebih benar kalau Nyata ya berbentuk. nggak masuk kesaksian murtadin, kesaksian orang yang ketemu Yesus kan selalu bilang wajahnya cahaya. Kalau cahaya ya udah gambarin cahaya aja. Kenapa harus digambarin ada wajah bule gitu kan? Nah, benar. Budeknya gondrong lagi gitu. Iya. Sampai bikin film ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat mukanya orang Yahudi, muka orang Yahudi nggak kayak gitu. Yang di film itu kan mukanya bule, Iya boleh. bukan Yahudi. Iya. Yahudi nggak kayak gitu soalnya. Ini agak ininya kontradiksi lah. Iya. Tapi lu pernah nggak ketemu sama teman-teman Kristen lu yang lama terus kayak ngobrol jelasin gitu? Justru saya jarang bergaul sama teman-teman yang Kristen. Kenapa jarang bergaul? Ya gimana sih? Kurang apa ya? Kayak kurang serak aja gitu. Loh, kenapa kurang serak? Lu jahatin mereka dulu? Bukan jatinnya gaulnya beda. Hah? Beda, ribet gaulnya. Kenapa beda? Ribet lah, mesti ngikutin
apa ya, kalau dibilang sekarang kayak ikut-ikutin outfit mereka lah, ngikutin gaya-gayanya, kayak lu mesti punya ini punya itu lah. Loh, memang ke gereja pamer outfit kan nggak? Ya nggak tahu juga, pemikiran orang kan berbeda kok. Oh. Tadi lu cerita kalau ke gereja tuh kayak mau ke pesta gitu ya. Nah, benar. Kalau muslim biasa aja gitu kayak Biasa, yang sehari-hari. penting pakaian semua bersih, nggak ada najis ya. Tapi kan ke gereja lebih enak cuci mata. Nah, lu mau ibadah apa? Beneran loh. Dulu gua waktu masih nih ya saya ya, waktu masih SMA, kuliah, Ah, itu kadang-kadang iseng kita ke gereja yang lain gitu. Cuci mata gitu, liatin cewek-ceweknya gitu kan. Kalau di Islam kan nggak bisa. nggak bisa. Kalau tadi kita tertutup sama wanita. Iya, tertutup. Ah, Ketemu di luar pun semua berhijab. iya. Lebih enak yang terbuka-buka. Udah gitu, kalau gimana ya? Kalau Kristen tuh beribadah pakaiannya juga terbuka, udah gitu kadang ada yang Nampak auratnya ini. teteknya meluber-luber. Nah, kan kalau di Islam kan semua tertutup rapi. Udah gitu kalau sholat di masjid kayak tarawih gitu kan nggak boleh digabungin, harus tertutup ya. Tapi tahu nggak? Ada pendeta yang ngomongnya gini loh. Oh, itu kesenangan kita. Kita kan dari atas kan, depan tuh kan di atas tuh. Lebih tinggi dia kan di mimbar kan. Oh, bisa ngelihat gitu. Dia bisa ngelihat. Ya, PA itu. Nanti orang tuh ada grupnya tuh, ada grup WA-nya. Grup WA cerita, lu lihat tuh yang jemaat baju ini di kursi ini gitu. Oh, itu temenan nih. Hah? Temenan ini kok gitu. Apa nih temanannya? Tukang kayak gitu. Iya. Ngelihat apa nih? Ngelihat yang di gereja. Tobrut iya, Waduh, kayak tobrut. suka nge-gamein juga kok. Tapi kan enak gitu. Enggak lah, enggak itu. Ibadah sekali cuci mata. Bonus berarti saya ibadah sambil dapat bonus. Terus di Islam, lu masuk tuh. Hmm. Tadi lu rasain senang. Terus apalagi yang lu rasain nih? Lu jalanin nggak atau cuman oh ya udahlah cuman sekedar ikut-ikut karena teman-teman paksa? Jalanin sholat. Sholat tetap sholat. Ya, Itu. walaupun sehari nggak 5 waktu, intinya dapat 2 atau 3 ya. Tapi lu kemarin sempat ini ikut teman-teman yang dari remaja apa tadi? Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah. Artinya mereka orang-orang yang sering ikut kegiatan haul kemana-mana Iya. gitu. Benar. Lu ikut juga? Ikut. Loh kalau lu ikut artinya mau nggak mau sholatnya tepat waktu dong semua? Iya, nggak juga kok. Nggak juga ya? Nggak juga. Jadi? Ini kita aja. Kan sholat juga nggak harus dipaksakan. Iya, tapi itu tiang iman. Itu gimana kalau dipaksakan kan nggak ini juga. Ya nggak boleh dipaksain, tapi ya seiring Sehari waktu kesadaran lah. Ya lebih bagus kalau bisa sempurna ya sempurna. Artinya ikut aktif juga ke pengajian-pengajian gitu nggak? Enggak, saya udah enggak. Kenapa? Udah jarang. Karena? Sibuk kerja kok. Karena sekarang sibuk kerja. Kerja di mana? Shopee. Apa nih? Kurir. Oh lu kurir Shopee? Oh itu banyak juga kan yang harus dikerjain setiap hari ya? Iya. Kerja 12 jam. 12 jam itu? Kita mau habis ngurir nyekan barang. Oke, di mana tuh? Di Taman Sari. Oh, Shopee Taman Sari ya? Yang travel lurus, terus yang dekat Rumah Duka. Ya. Rumah Duka apa sih itu? Mangga Besar. Situ gudang Shopee. Oh, gudang Shopee situ. Untuk wilayah sini kan? Oke, lu sendirilah. Apalagi nih perbandingan Islam Kristen yang lu pelajari, yang lu anggap Kristen nggak cocok sama lu? Ya itu, kayak dari megang kitab kita harus bersih kan. Kalau di Kristen kita mau pegang aja, kita nggak ada ininya, larangan. Nggak ada pantangan, mau baru coli pun nggak apa-apa gitu kan? Iya. Nah, gitu, tapi mereka bilang, ya itu yang benar gitu. Tuhan di segala tempat, kenapa harus bersih dulu? Kalau mereka di toilet pun boleh panggil Tuhan, boleh doa di toilet. Nah kita gimana kalau di muslimnya, kita kalau buat buang air besar kita nggak boleh pakai kopi ya. Ya nggak boleh ini juga sih. Nah udah gitu kita nggak boleh nyebut-nyebut kayak nama Allah atau baca-bacaan nggak sopan sih, lebih karena nggak sopan. Nggak boleh sih. Ya kan lebih enak itu. Bahkan lu tahu nggak, ada murtadin, ini orang murtad loh. Kesaksian dia murtad tau kenapa? Kenapa? Saat dia di toilet, tiba-tiba dia kekunci. Jadi dia bingung, ya. Dia bingung, habis itu dia punya toilet pun lagi ini,
airnya mampet. Mm-mm. Airnya nggak bisa ini. Bingung dia kan. Dia tiba-tiba bingung, Tuhan, yang manapun lah, datanglah tolong saya gitu kan. Tiba-tiba yang datang adalah Yesus, dia bilang. Yesus bersihin toiletnya, terus bukain pintu toilet, bawa dia keluar. Dia mabuk kali kok, mabuk. Mabuk tuh berarti. Kan keren kesaksiannya gitu. Mabuk berarti orang. Masa Tuhan disuruh bersihin toilet kalau PA. Lu belum lihat ada orang dia lumpuh nih. Ah, Jadi dia harus kencing itu kan di pit spot kan. Terus pit spotnya lagi penuh nih. Gara-gara orang yang ngurusin dia, anggota keluarganya tuh lupa bersihin. Tuhan Yesus buang. gitu. Lupa buang, Ah, ya. Sedangkan dia kan lumpuh tuh. nggak bisa jalan lah. Nggak bisa ngapa-ngapain di toilet, cuma bisa ngomong aja. Cuma bisa di tempat tidur ya. Dia berdoa. Ya. Dia muslim, tapi dia minta tolong, Tuhan manapun datanglah. Tiba-tiba Yesus datang gendong dia. Bukan bersihin pit spotnya, tapi gendong dia, bawa dia ke toilet, udah kencing, bawa dia balik lagi. Dari situ dia jadi Kristen. Kayak gitu, cerita kayak gitu sih yang banyak juga sih. Menurut lu tuh halusinasi atau benaran atau setan tuh? Nggak tahu, tapi kalau di TV sih ada yang begitu. lu Nggak sendiri tentu masuk juga, akal nggak? saya nggak berani angkat bicara, saya belum pernah ngerasain. Bener dong. Tapi kalau lihat kesaksian tuh lucu-lucu. Ada juga yang tahu kesaksiannya apa? Apa? Yesus datang, pakai kolor, kakinya kotor. Kukunya panjang-panjang lagi. Nggak bener itu mah tuh. Beneran loh kesaksiannya gitu, kaki kotor. Dan dia pakai kolor, dia bilang. Pelecehan itu mah. Kita nganggapnya itu pelecehan, bagi mereka Iya. tuh kesaksian hebat gitu. Jadi balik-baliknya kita bingung kan, Iya. ini agama halu atau benaran? Ah, Ada juga kesaksian mantan artis dangdut, dia murtad, tahu kenapa? kenapa? Lagi OD. Oh, banyakan tuh. Wah, overdosis kan? Iya. Pas overdosis dia macam udah mati. Heeh. Tiba-tiba Yesus datang nolongin dia, nggak jadi OD dia. Itu deh. Jadi itu murtad dia. Berarti diimpus dia. Jadi Yesus bawa dia ke taman gitu. Jadi aku bilang, loh, apa nih? Kok Yesusnya jumpai orangnya yang aneh-aneh semua tuh, bukan yang pendeta benar, Iya. yang orang-orang baik, yang dijumpai ini bajingan-bajingan semua. Apa ini? Nggak mau begitu, nggak percaya begitu. Nggak mau orang yang sesat nih kan. Iya, orang sesat ya. Jadi kalau mau ketemu Yesus sesat dulu gitu. Bukan sesat dulu. Ibarat kalau dikasihkan domba yang hilang. Oh, domba yang hilang ya. Lu sendiri nih, setelah mualaf, nggak pernah tuh mimpi ketemu Yesus atau apa gitu? Nggak pernah. Oh, beda loh. Iya. Kenapa? Ada pengalaman spiritual gitu yang aneh-aneh gitu? Nggak pernah. Baik di Islam maupun Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ada perasaan nggak kalau lu mengkhianati Yesus gitu? Mana ya? Bingung juga gitu. Menurut lu lebih tenang di Islam atau Kristen? Di Islam sih. Lebih tenang di Islam. Karena saat kita beribadah kayak ngakuin soal tuh kayaknya kita lebih benar-benar lebih mendalami semua, apalagi selesai sholat tuh kita berdoa benar-benar nangis. Coba di Kristen nggak begitu. Dulu di Islam sholat nangis? Bisa nangis? Pas saya lagi terjadi masalah lah. Lagi banyak masalah, lu kayak bisa berkomunikasi sama Allah gitu? Semuanya saya renungin semua. Lebih lepas curhat lah kita bilang. Lepas curhat. Coba ke gereja nangis gitu pasti ditawain loh. Ngapain lu nangis? Iya. Orang ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, happy-happy, lu mah nangis. Terus waktu mualaf tuh dibilangin, dapat masalah terus ya? Saya mah enggak, itu pas orang tua malam. Waktu lu? Waktu saya enggak ada masalah apa-apa sih. Tapi lu tukang buat masalahnya? Iya. Hah? Iya. Waduh. Temen berantem. Masih muda sering berantem? Iya, sampai ngejalanin, saya pernah ngejalanin. Oh pernah? Pernah. Waduh. Sekarang udah hijrah belum? Udah punya anak. Oh, udah mau punya? Ah, Udah punya atau baru mau? mau. Lagi ini? Mm-mm. Oh. Alhamdulillah udah mau Iya. jadi bapak teman-teman. Dikasih kepercayaan sama Allah. Ya harus berubah lah ya. Iya. Istri orang sini? Orang Jakarta Selatan. Tinggal di sini kan? Dari Islam atau? Islam ya. Islam, memang asli Islam lah ya? Nggak ada berubah-berubah. Oke.
Terus dari lu sendiri nih, ada nggak nasihat buat teman-teman yang kayak masih bimbang gitu nyari keyakinan yang Islam pun kagak Islam, Kristen pun kagak Kristen gitu kan, Buddha pun kagak Buddha. Mana ya? Saya nggak pandai buat ngasih tahu saran ke orang. Jadi gimana ya? Menurut lu kalau Islam ya lu jalanin taati aturan yang sudah ada di hadis. Kayak lu Islam sholat, lu Kristen gereja, lu Buddha ke wihara. Ada juga kan orang sebenarnya nyari jati diri gitu. Banyak orang kan gitu kan nyari jati diri sebenarnya. Ini yang mana yang benar gitu. Tapi kan nggak boleh begitu, nggak boleh pelin-pelan. Ya lu juga pernah pelin-pelan. Iya. Gimana tuh? Nggak tahu, bingung juga. Gitu. Ini orang-orang lapangan semua nih, kurang bisa ngomong. Waktu di Kristen, babi makan. Makan. Sekarang? Udah enggak. Paling ya suka main-mainin anjing doang. Mau masih sering bermain sama anjing. Ya yang penting kan nggak kena ludahnya, nggak kejilat. Ya. Doyan nggak makan babi itu? Enggak. Kenapa? Kan enak. Lemaknya begitu geli. Enak bukan geli, enak apa? Kan ada kayak lemak-lemak ya, gitu. Lemaknya. Oh, enak. Tapi menurut orang itu tuh makanan terenak di dunia. Bang, tapi nggak tahu juga sih, kan setiap orang berbeda-beda. Saya nggak demen lemak-lemak gitu. Memang dari dulu nggak demen? Iya. Tapi makan. Pernah makan babi, itu makanin doang, bakminya doang. Babi merah. Dagingnya babi merah. Oh, daging di bakmi ya? Iya. Tapi kalau yang babi sancap-sancan lu nggak doyan. Geli? Paling geli, enak kok. Ya ada orang gitu, kayak mau muntah jadinya. Karena lihat lemaknya tuh kayak tuil gitu. Ya bagus sih, artinya dari dulu lu udah hatinya tuh kayak orang bilang udah dipersiapkan ke Islam. Ada orang kayak gitu, makan muntah malah. Oke. Dari sekarang udah Islam, sholat masih bolong-bolong. Aduh, kacau guys, kacau. Lu sendiri nih, salah bisa kembali atau istiqomah nih? Istiqomah. Yakin nggak? Soalnya masih muda nih. Mana tahu besok jadi Hindu atau jadi Buddha kan belum tes. Jangan sampai dong. Istiqomah. Kan gitu kan? Ada orang ngetes. Namanya kalau kita begini kita mainin agama. Hah? Lah kan mencari jati diri, bukan mainin agama dong. Jati diri bukan seperti itu, tuh juga lah. Jadi seperti apa kalau enggak? Itu juga jati diri. Kalau saya nih nyari jati diri kayak ini aja. Gimana? Iya, kalau saya nyari jati diri kayak berantem udah gitu. Wih, artinya hobi berantem? Ya begitu. Kalau saya udah dengar berantem, orang tua udah pusing aja. Hah? Kalau orang tua dengar saya berantem udah pusing aja. Kenapa pusing? Karena lu kalah? Memang polsek. Lu berantemnya sampai masuk polsek? Iya. Lu apain anak orang sampai masuk berantem aja kalau berantem sama gangster gitu. Macam di film-film? Enggak, kayak tahun-tahunan begitu kok. Oh, lu sering ikut tawuran dulu? Iya, sering. Jakarta ini ngeri tawurannya ya? Iya. Beda sama daerah lain? Kemarin saya ketangkap itu ya karena tawuran, mati. Mati? Ada yang mati? Mati. 2 orang. Di tangan siapa nggak tahu, cuman gara-gara semua mukul lah gitu. Iya. Tahun berapa tuh? Saya kejadian tahun 2019 di Jalan HJBR Motik. Oh, HJBR Motik sana. Yang dekat gereja gede tuh. Ya. Situ. Kejadian situ. Itu antara apa tuh? Gangster. Enggak, kalau di Medan tuh kan biasa yang berantem tuh biasa ormas gitu kan. Ini kalau di Jakarta kok bukan gitu ya? Bukan, jadi ya gimana ya, anak muda mungkin kok dia sama jalan tiap malam minggu tuh pasti geng-geng motor pada keluar. Bawa tajam gitu. Nyari musuh. Kalian rame? Rame. Dari situ sekitaran 40 motor. Satu motor itu 3 orang. 120 orang lah? 100-an orang lah ya? Iya. Lawan 100 orang juga? Nggak nentu lawannya. Loh, kalau nggak nentu, kalau mereka cuma 20 nggak adil dong, kalian keroyokan namanya. Ya, tapi nggak ngaruh. Kadang yang sedikit itu bisa lebih menang juga, bisa menang. Karena lebih berani. Lebih berani, begitu punya pegangan juga mungkin. Iya. Apa, kebal bacok? Iya.
Enggak lah, itu masalah mental sih semua. Saya pernah ngalamin soalnya ngeliat gitu. Gimana tuh? Kejadian itu di Teluk Gong. Saya dari sini, dari perkumpulan anak-anak mangga besar dah. Kita ngalong ke Teluk Gong. Saya sambitin itu. Hah? Disambitin. Lu sabitin? Kitanya disambitin karena emang kita duluan yang mulai sih, yang pason-pasonin tin. Terus disabitin. Keluar gitu. Wah, keluar dah tuh premannya. Preman saya juga turun juga langsung. Wah, mulai ngadungi pas sama teman saya di sabet itu malah ngebul. Itu nyata, benar-benar nyata. Nggak tahu punya ilmu apa gitu. Pakai ini kali besi belakang. Enggak ngebul itu real, benar-benar real nyata itu. Di sabet keluar asap. Ngebul. Ya, itu terkenal juga orangnya. Ada besi kan dikenain itu berasap dia. Nggak, ini ngebul, bener-bener ngebul deh. Nah, kalau gitu aku kadang-kadang apa ya? Dulu aku sampai nge-interview yang waktu tragedi Sampit. Sampit. Iya, orang Dayaknya aku interview, orang Maduranya aku interview soalnya. Iya. Tapi kayak gitu gimana? Udah nggak enak sih. Emang kan Indonesia terkenal sama ini juga. Aku sampai nyari loh. Ini ya off the record ya. Aku termasuk yang hobi nyari gituan. Pingin penasaran. Aku sampai ke Malimping. Banten untuk nyari jawara. Iya. Oke. Di Banyuwangi, Bondowoso nyari juga aku. Itu benar-benar kot juga Banyuwangi. Temanku banyak ustadz di situ malah. Ya, Ustadz di situ. Dukunnya kebanyak itu. Tapi nggak ada juga. Nggak ada juga loh. Loh, saya ada begini yang punya ini aku kan dari Aceh. Ya. Malah mantan karyawanku itu banyak yang jadi GAM dulu. Oh, GAM. Ada satu malah jadi panglima. Ku tanya kenapa dia menjadi panglima? Apa karena hebat? Kenapa? Enggak, dia bilang. Orang tuh bilang pokoknya kebal inilah kebal itu. Ku tanya dia, enggak kok. Cuman kenapa dia dipilih? Karena dia paling berani. Jadi dulu leher tentara tuh dia gorok hidup-hidup. Berani dia gorok orang lagi hidup. Kan siapa yang gorokin orang hidup-hidup gitu? Lu liatin dia gitu kan. Itu kan psycho gitu. Nah, karena dia berani mungkin dia. Ini enggak mabuk orang tuh enggak. Logam itu enggak pernah mabuk. Cuman ya itu zaman dulu lah, dulu ya. Jadi nggak tahu gue ya, nggak pernah kulihat serius. Ada orang yang kayak bilang kebal bacok mau ku tes bacok juga nggak mau dia. Oh, itu saya benar-benar nyaksiin. Emang dia terkenal yang dibacok Waras itu memang terkenal juga di kaum gangster gitu, terkenal dia namanya. Dia sempat ikut podcast juga kalau salah dia. Dipanggil buat podcast. Karena kebal. Iya. Iya, apalagi sekarang ada yang jual apa tuh batu-batu tuh ya, batunya kebal. Ya nggak ini, namanya bohongan. Iya, aneh-aneh sekarang. Ya kalau pengen kebal pasti kita harus ikut ritual dulu. Teman saya pernah saya nganterin teman saya, dia tuh mau masang kayak kebal bacok gitu dah. Saya nganterin dia tuh di daerah Bojong. Dia punya guru nganterin di sono, disuruh kayak apa meditasi gitulah. Iya. Di kali sungai gitu. Ritual gitu. Merinding. Dia tuh selama dia meditasi dia sendiri dari jam 12 sampai ketemu jam 4 atau jam 3 lah gitu. Selama meditasi tuh dia banyak gangguan. Ya pasti gitu. Gangguannya itu dari gurunya. Ada anak buah gurunya. Permet-permetnya gitu. Jin itu ya ada, kita kan di Islam wajib mengimani kan. Cuman ya jangan diiniin sih, jangan dicobai aja sih. Kalau dicobai ya datang gitu kan. Balik lagi gitu, semua ujung-ujungnya juga. Ya, saya tahu, kan tempat begituan. Di musolanya ada begitu lah. Iya, di musola juga bisa ada. Jin muslim. Ya, tapi intinya Indonesia waktu dijajah Belanda mereka nggak bantuin masalahnya. Iya benar, takut. Lu mau bilang kebal-kebal waktu Indonesia dijajah, lu di mana gitu kan? Nggak bantuin. Pada saat itu banyak mereka ya. Iya, padahal dia bilang kebal inilah, ada itu, tapi nggak bisa menang lawan Belanda juga ya. Di zamannya Siliwangi coba, yang hebat gitu. Iya, Prabu Siliwangi seberapa sakti. Iya. Kian Santang lagi. Tapi dijajah juga kita rupanya. Aduh, kacau. Tapi ujung-ujungnya semua apa ya, ada ininya lah. Ada kadaluarsanya, ada ininya lah. Itu intermezzo teman-teman ya.
kita nggak lagi bahas koroma. Kalau bahas koroma nanti nggak selesai nih jadi ekspedisi alam gaib. Terus ini udah Islam nih, artinya udah yakin lah ya, nggak akan Yakin berubah. dong. Kalau tiba-tiba ada yang janji nih, wah lu jadi Buddha aja nih, dapat cewek cantik gitu. Nggak aja udah punya bini ngapain? Lah bininya dapat lebih cantik. Enggak lah, penting bini servis top udah tahan loh. Dapat kerjaan lebih bagus ini dibilang. Enggak lah. Hah? Enggak tergoda. Yakin nggak tergoda? Sekarang Enggak. kali nggak tergoda, besok-besok tergoda. Enggak lah. Jangan sampai. Masih muda soalnya. Tapi iman tuh harus dikuatin sih. Enggak. Masalah gini, yakinlah kalau rezeki itu dari Allah. Heeh. Aku dulu itu kerjanya tuh sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ya, maksudnya gila kerja lah. Aku dulu gila kerja. Biasalah Chinese ya, dari kecil dididik gila kerja. Iya. Sampai ke satu titik bahwa ya rezeki itu dari Allah. Iya. Kalau Allah mau balik, Balik. Pak. Kita mau sok hebat gimana pun, bahkan sampai orang muji-muji misalnya bilang, oh ini calon sukses lah, nggak mungkin bisa gagal gini-gini. Nah, Allah balik. balik. Begitu juga orang yang di bawah. Hari ini kita lihat, hari ini kita lihat dia kayak gembel, nggak jelas gitu kan. 2 tahun lagi jadi orang hebat, siapa yang tahu? Ya, berapa banyak yang kita lihat hari ini gembel, tiba-tiba jadi orang kaya, orang sukses, jadi pejabat gitu kan. Nggak tahu kita nasib orang. Jadi ujung-ujungnya semua ya karena Allah. Ya, jadi nyari duit wajib, tapi ibadah ya jangan lupa. Toh juga sholat itu kan bentar aja. Kalau aku pribadi ya, walaupun aku sibuk, aku tetap nempatin sholat. Kenapa? Karena pertama aku anggap sholat tuh kayak suatu apa ya, kayak checkpoint lah kalau aku bilang. Sama kayak kita lah, ke toilet juga bisa kok. Ya, kita buktinya ke toilet juga nggak ada masalah, tetap harus ke toilet. Jadi anggap aja itu ya sama. Ke toilet itu kan kayak kewajiban ya. Kalau nggak ke toilet kan gawat kita. Ya sama. Jadi kalau kita nggak sholat, gawat gitu. Kalau aku motivasi diriku itu seperti itu. Karena kalau nggak sholat aku kayak merasa bersalah. Ya, walaupun telat sekali lagi ya, walaupun telat. Kadang-kadang dikodok juga gitu. Cuman tetap sholat. Di saat itu aku bisa ngadu. Ya, kayak lu bilang gitu kan. Lu sering waktu lagi susah lu ngadu sama Allah. Waktu susah nih. Kenapa nggak lagi? Ya kenapa waktu senang lu nggak ngadu gitu? Bahkan sama Allah lebih senang kayak kita tuh setiap hari minta. Ya minta aja, uji. Ya uji minta ya Allah. Ya ini saya lagi mau ada project atau lagi ada mau kerjaan. Ya bantu. Biasa tuh rezeki jadi lebih ngalir, lebih kencang. Ya jadi kalau saat kita susah aja Allah bantu, apalagi saat kita senang. Ya, apalagi saat kita benar-benar tuh setiap hari nggak lupa sama Allah. Lu bayangin ya, orang ya sering lupa sholat, telat, bolong-bolong. Tapi di saat dia susah, ditolongin sama Allah. Ditolongin kan kayak lu. Tapi nggak terkabul juga. Iya kan. Step by step kan. Tapi ditolongin gitu kan. Tolongin. Ya. Padahal lu orangnya nggak beres gitu kan. Iya, tapi ditolongin. Apalagi kalau lu beres. Iya. Kalau lu beres pasti lebih ditolongin. Pegangannya itu aja sih. Dan masih muda, inilah biasakan semua sih karena biasa sih. Ya, rezeki itu memang dari Allah, bukan dari kita, bukan dari orang juga gitu. Lu harap dari orang sia-sia, bisa kecewa. Ya, jadi kalau ada yang orang berpikir wah dia kaya karena kerja, dia kaya karena hebat dia, enggak ada apa-apanya kita. Bahkan banyak orang yang sukses-sukses kita lihat apa dia pintar, enggak. Banyak orang biasa aja kan. Biasa aja, tapi dia kok kaya. Bahkan kita kadang-kadang iri kan. Ya Allah, saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih rajin. Kenapa bukan saya yang kaya? Ya karena dia dianggap sama Allah udah pantas untuk dikasih tanggung jawab harta itu. Karena kalau kita dikasih belum tentu bisa kayak dia. Bisa-bisa kita kalau dikasih malah aneh-aneh nanti kan. Ngobat. Ya, kalau enggak berzina. Banyak orang itu dikasih makin berzina, wah kacau. Iya, karena sholat tuh fondasi sih. Sholat tuh fondasi. Di situ kita ngadu, di situ kita minta, di situ kita berharap ya Allah tuntun. Jadi Allah rahmati dan buka jalan lah. Jadi kalau usaha itu Allah yang bantu, lancar. Ya, ujung-ujungnya semua ya kembali kepada Allah. Lanjut. Ya, silakan. Itu sih.
Mungkin ada lagi mau ditambahin, mungkin disampaikan. Covid aja kak. Ini belum ada penampakan guys ya. Aku pada Jangan nunggu ada sampai. penampakan Jangan lewat dong. gitu. Baru jam berapa? Oh iya juga ya, baru jam berapa nih? Biasa aku suka ke tempat aneh-aneh. Oh, masih jam 11. Banyak aja kok pertanyaan. Iya. Lu juga. Ya, mungkin itu aja Oh iya. yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita doakan semoga tetap istiqomah lah ya. Amin amin. Kabul. Ya, karena nikmat paling tinggi itu adalah nikmat Islamnya sih. Iya. Lebih bagus jadi mantan penjahat daripada mantan ustadz. Iya benar. Karena apapun ceritanya, lihatnya ending gitu. Ini. Betul nggak? Betul. Kayak contoh lu punya kenalan lah. Nah. Dulu dia pernah sukses, tapi sekarang jadi gembel. Iya. Tetap dihormati atau enggak? Enggak. Enggak dihormati kan? Enggak ada hormatin. Ya. Dia dulu pernah kaya, tapi sekarang jadi gembel, nggak dihormati. Tapi kalau dia dulu gembel, sekarang sukses, wah orang angkat telur semua. Storynya wah ini orang dulu belangsak jadi ini. Iya, zaman dulu dia Story. mau belangsak pun, sekarang jadi orang hebat, ya dia ngomong kita dengarin. Lebih bagus ya kayak gitu, lebih bagus jadi mantan penjahat lah. Yang penting sekarang jadi orang benar gitu. Ya, itu aja sih. Semoga tetap istiqomah, ya tetap kuat dalam iman Islam, jangan sampai berubah-berubah dan goyang lagi. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Ah.